Video kali ini saya berada di lahan hijauan. Ini di belakang saya hijauan jenis gajahan. Ada pakcong, kinggrass, ada Guatemala, kemudian ada Zanzibar, ada red napier, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai bibit yang ditanam itu lebih baik dari stek tua atau yang muda. Itu perbandingannya bagaimana, nanti akan kita bahas jauh lebih dalam. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman bisa berlangganan video dari channel ini gratis. Nanti kalau kami upload video, teman-teman lah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, saya ajak jalan-jalan. Nah, di sini kami menanam hijauan karena memang denyut nadi dari peternakan itu sendiri adalah masalah pakan. Kita masih untung beternak ruminansia, jadi kita bisa menyediakan pakan, kita bisa menekan ongkos produksi dari pakan itu sendiri. Bayangkan kalau kita beternak ayam atau yang lainnya, nah itu kan pakan harus beli. Kalau di ruminansia itu baik dari kambing, kelinci, kuda ataupun sapi, kerbau, itu bisa kita pangkas ongkos produksinya dengan menanam hijauan seperti ini. Nah, ini saya tanam sekitar luasnya sekitar 2.500-an. Ini salah satu kebun hijauan kami. Ini di samping saya, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini sudah kami pangkas sekitar 2 minggu yang lalu, sudah tumbuh seperti ini. Sudah tinggi sekitar 1 meter lebih, teman-teman. Ada yang, nah ini ada yang sudah tinggi seperti ini. Tapi rata-rata kalau 2 minggu itu seperti ini, 1 meteran lebih lah. Ini juga campur. Ini ada jenis, ini kinggrass. Kinggrass, teman-teman bisa lihat ada bulunya. Nah, ini ada bulunya, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, pokoknya di sini ada bulunya. Kalau pakcong itu, nah yang ini. Oh, ini kinggrass juga. Yang ini bulunya halus lembut baik di atas maupun di bawah. Ini nggak ada bulunya. Bulunya paling di pinggir-pinggir aja ini, teman-teman. Nah, di tepian daun ini. Tetapi dia kalau nanti besar itu sudah berkurang. Jadi ini yang jenis pakcong, teman-teman jangan sampai salah karena proteinnya sendiri itu beda. Kalau yang kinggrass seperti ini, untuk protein lebih tinggi pakcong itu sendiri. Kalau menurut jurnal-jurnal sekitar 16%, kalau kinggrass ini sekitar 11%, sama dengan rumput odot. Namun untuk produksinya nanti di lain video kami akan bahas antara kinggrass sama pakcong lebih baik yang mana. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini juga campur, teman-teman. Ada juga pakcong, kemudian ada kinggrass juga. Yang di bawah ini, yang baru saya tanam kecil-kecil, ini adalah Trichantera gigantea. Nanti juga bisa dibuat makan ternak ruminansia. Yang paling bagus itu dibuat makan kelinci, biasanya untuk mencegah kembung, jadi aman ini untuk kelinci. Nah, ini habis dipotong. Teman-teman kalau punya lahan rumput gajah seperti ini, rajin-rajinlah untuk menyulami. Jadi setelah dipotong, kalau ada rumput yang kurang bagus atau masih ada lahan sisa, kita tengahnya ditancapkan stek yang baru agar nanti produktivitas tetap terjaga seperti ini. Ini setiap kali potong kita tancapkan yang baru. Nah, kita kembali ke topik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Baik manakah pembibitan gajahan ini yang notabene dari stek itu kalau kita tanam baik yang muda atau yang batang tua? Kalau teman-teman bingung batang muda atau tua itu masih dalam satu ros seperti ini, masih dalam satu ros. Yang bawah itu seringnya kita sebut batang tua. Kalau yang atas ini adalah batang muda, masih dalam satu ros, bukan
masalah umurnya, tapi masih dalam satu batang. Ini sudah saya contohkan, ini sudah saya teliti beberapa kali, teman-teman bisa lihat. Nah, di bawah saya ini adalah batang pucuk. Batang pucuk ini yang saya tanam. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini mungkin umur sekitar 1 minggu dari menancapkan stek ini. Sudah mulai tumbuh. Ini paling pucuk seperti ini yang seperti ini dipotong, dikasihkan ke ruminansia. Yang bawahnya ini saya tanam. Ini sudah beberapa kali saya teliti. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Ini juga pucuk teman-teman, ya nggak pucuk-pucuk amat, tapi masih dikategorikan batang muda. Ini juga umur 1 minggu, sudah lumayan. Mungkin ini sekitar 10-15 cm lah untuk ketinggian daun mudanya. Ini untuk anakannya juga nanti akan banyak. Nah, ini juga kategori untuk stek muda. Nah, ini juga lumayan, sekitar antara 10-15 cm, umur sekitar 1 minggu. Nah, yang batang tua ini teman-teman, ini batang tua. Nah, tanamnya sama, setelah kita pangkas lalu kita sulami pakai stek. Ini yang kategori lumayan tua, yang batang bawah ini masih sedikit untuk panjangnya. Itu juga bisa kita lihat. Nah, ini adalah batang tua teman-teman. Teman bisa membandingkan sendiri batang tua. Yang ini, nah ini juga batang tua. Ini kelihatan. Nah, ininya coklat. Kalau tadi hijau, ini baru tumbuh segini. Ya, ada juga yang lumayan sudah tinggi teman-teman, tergantung kontur tanahnya dan juga unsur hara yang ada di dalam tanah. Ini juga termasuk batang tua, tapi lumayan lah, udah 10 cm. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya, baik untuk batang muda ataupun batang tua, itu sama-sama bisa kita jadikan bibit. Ini berlaku untuk semuanya, baik itu rumput gajah dari odot yang pendek, yang tinggi, yaitu napier pakcong, king grass, red napier, atau yang lainnya, itu juga sama semuanya. Ini menurut penelitian saya, kalau yang pucuk, yang bagian muda, itu lebih mudah untuk tumbuh, lebih cepat tumbuh. Tapi yang tua itu juga bisa. Ya, ada yang pertumbuhannya menyamai yang muda, yaitu lebih cepat, lebih tinggi, tapi juga ada yang lebih lambat. Tapi rata-rata kalau yang pucuk itu memang pertumbuhannya lebih cepat teman-teman, seperti itu. Jadi kalau saya tanam stek, saya suka yang muda. Tapi kendalanya ini, kalau kita pesen online, kan rumah kita kadang jauh dari supplier bibit tersebut. Misalkan suppliernya ada di Jawa dan yang pesen online ada di luar Jawa. Nah, itu sebaiknya teman-teman minta kepada penjualnya bibit yang tua. Karena apa? Karena kalau kita tanam bibit yang tua tersebut, kemungkinan dari perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu lebih, itu yang tua masih bertahan teman-teman. Jadi sambil nanti perjalanan dia sudah mulai tumbuh tunas. Tapi kalau kita kirim yang muda dan itu jangka waktunya panjang, apalagi ke Irian Jaya, misalkan dari Jawa ke Irian Jaya, itu pasti busuk di tengah jalan. Seperti itu. Sama-sama bisa untuk bibit dan juga bagus. Tapi kalau deket, misalkan dapat dari tetangganya sendiri, atau dapat di 1 hari sampai 2 hari sampai lah, misal ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat itu kan cepet, 2 hari itu yang muda juga nggak masalah. Tapi kalau sudah luar pulau,
teman-teman mintalah ke penjual online-nya itu bibit yang tua agar bertahan sampai tujuan. Baru nanti sampai itu sudah bertumbuh sedikit-sedikit, langsung kita tanam seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya itu nggak masalah bibit tua maupun muda, karena teman-teman masih banyak yang bingung, masih banyak yang tanya bagus mana sih. Malah juga ada yang berargumen kalau batang muda itu nggak bisa untuk bibit, nggak bagus buat bibit. Kalau saya sih lebih suka yang muda karena dia cepat tumbuh teman-teman, seperti yang saya praktekkan tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri, tapi ini versi saya di tanah daerah saya, nggak tahu kalau di tanah-tanah yang lain. Sebenarnya saya punya beberapa tempat untuk hijauan ini, ada mungkin sekitar 3 tempat. Itu semuanya kalau dikasih benih muda atau stek yang muda itu memang cepat tumbuh seperti itu. Nah, mungkin itu dia, semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tak ngarit dulu teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.